Selamat pagi Bapak Ibu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, Sia-sialah para pengawal berjaga. percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur hingga larut malam. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Wahai keluarga Tuhan yang senantiasa dikasihinya, mari kita puji Dia. Haleluya, dialah Tuhan Allah kita. Dengan penuh sukacita, mari kita datang bersama ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mengisi hati kita dengan penuh sukacita, kita nyanyikan kembali lagu ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan.
jemaat dan keluarga Tuhan, mari kita awali ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta dan Kepala Agung keluarga, yang kasih-Nya senantiasa hadir dan memelihara kehidupan keluarga. Saudara-saudara, damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tidak ada keluarga yang kebal terhadap masalah. Bahkan keluarga yang dianggap sebagai keluarga teladan sekalipun pasti memiliki masalah di dalam hidup mereka masing-masing. Apalagi di tengah kemajuan zaman yang semakin menghidupi semangat egosentris, tantangan dan masalah akan menjadi semakin berat. Ada keluarga yang terus berjuang bersama dan berhasil melewati setiap masalah. Namun banyak juga keluarga yang menjadi lelah menghadapi masalah dan memilih untuk menyerah dan memutuskan tali kekeluargaan. Selingkuh, bercerai, dan kabur dari rumah menjadi jalan keluarnya. Saat ini kita akan belajar bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, yaitu keluarga yang senantiasa percaya kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, serta beriman teguh di dalam sikap dan perbuatan ketika menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan kita sekalian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapuskannya oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya.
disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mengarungi hidup berkeluarga sungguh tidak mudah. Bagaikan bahtera yang mengarungi samudera. Kala yang ada riak-riak kecil, bahtera kami berjalan penuh sentosa. Hidup berkeluarga pun terasa amat bahagia. Rasa rindu untuk selalu bertemu, bercengkrama dengan pasangan dan anak kami. Rasa sayang menghentak-hentak hati kami, karena merekalah sukacita hidup kami. Tapi sering juga gelombang dahsyat menerpa bahtera kami. Saat itu rasa marah tak tertahankan lagi. Rasa benci menyala-nyala di sudut mata kami. Rumah bagaikan neraka. Tak betah lagi kami berdiam diri di sana. Kadang kata berpisah dan pergi terbersit di pikiran, atau bahkan telah terucap. Ampunilah kami Tuhan, karena tidak mampu melihat tangan Tuhan yang terus menopang hidup keluarga kami. Kami sadar hidup berkeluarga adalah perjuangan. Karena itu, kami ingin terus bergandengan tangan sambil mengarungi samudra yang hebat dalam cinta dan harap. Tuhan pasti menolong kami. Amin. Jemaat sekalian, kita akan
menerima berita anugerah dari Tuhan. Amsal 3 ayat 3 hingga ke-8 mengatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Paduan suara haleluya akan memuji Tuhan, menghantarkan kita kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami datang di hadapan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan iman kami, kehidupan keluarga kami, dibangun di dalam terang firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pengalaman dan kesan saat melayani potluck seru, dan kita bisa saling kenal dengan jemaat yang lain. Diharapkan tahun depan juga ada potluck di bulan keluarga. Kami merasa terhormat bisa gabung di bulan keluarga tahun ini. Lalu kami juga sangat berkesan pada saat melayani di ibadah pagi hari ini. Kami mengambil bagian pada doa syafaat dan berkesan bisa melayani bersama-sama dengan istri dan anak. Pengalaman waktu melayani potluck, ya senang-senang aja. Nggak tahu disuka semua orang nggak. Menurut kami acara tahun ini cukup baik ya, banyak keluarga yang berpartisipasi, banyak juga keluarga yang menyumbangkan di potluck tadi. Menurut kami setiap tahun kayaknya perlu diadain. Ya, saya juga merasa supaya jemaat yang lain juga banyak yang terlibat gitu. Di bulan keluarga ini kami terlibat di dalam pelawatan ke rumah keluarga Bapak Ibu Suyitno, dan setiba sampai di sana kami disambut dengan hangat oleh beliau. Kemacetan yang kami alami di jalan tidak membuat kami patah semangat ya untuk mengunjungi Bapak Ibu Suyitno. Kami mengucap syukur boleh kami ambil bagian dalam pelawatan di bulan keluarga ini. Iya. Lalu kami juga merasa sangat senang sekali ketika kami pada ibadah sore hari kami melihat pertunjukan dari anak-anak ISDI itu ya, bermain dengan hati, dengan tulus, sehingga lagu itu membuat kami menjadi merinding. Kami belajar dari mereka bahwa keterbatasan tidak menghalangi kita untuk bisa melayani Tuhan.
Ya, pengalaman kami mengikuti pelayanan di PWK Hana sungguh luar biasa. Kami boleh melayani di sana bersama keluarga kami di sana. Kami juga mendapatkan berkat yang luar biasa pada saat melayani di sana. Kami bisa melihat banyak orang tua, opa-opa dan oma yang masih dengan semangat bisa mau mengikuti kebaktian. Bahkan pada saat mereka menyanyikan paduan suara, kami melihat ada seorang opa yang sudah sangat berumur sekali yang masih bisa bermain piano dan sangat semangat. Sungguh suatu pelayanan yang luar biasa bagi kami dan kami juga mendapat berkat yang luar biasa. Kami juga mendapat berkat ketika melihat anak-anak dari Triakon yang melayani di kebaktian pagi. Mereka dengan penuh sukacita menyanyi untuk Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan mereka tidak percaya diri ataupun malu, tapi mereka dengan hati yang penuh sukacita mereka mau melayani Tuhan. Kami sangat senang sekali kalau kami boleh melawat 2 keluarga di Sentul. Kami bisa berjumpa, bisa sharing, bisa berdoa bersama, dan yang lebih menyenangkan lagi bahwa keluarga yang dilawat minggu depannya datang ke gereja. Harapan kami untuk acara bulan keluarga tahun depan adalah bulan keluarga tidak berhenti di akhir bulan, tetapi bisa lanjut dalam ibadah-ibadah rutin keluarga tiap bulanan, sehingga waktu keluarga menghadap hadirat Tuhan bersama-sama dalam satu keluarga. Kami bersyukur kalau kami boleh mengajak anak-anak juga dalam melayani dan juga berbagi cerita dan kehidupan dengan para orang tua di PWK Hana itu. Kalau saat ini kami boleh melihat di tahun 2018 ini banyak keluarga yang juga boleh ikut ambil bagian. Itu merupakan suatu hal yang membuat saya bersyukur sekali. Dan itu biarlah itu menjadi juga pemacu dan pendorong motivasi kita untuk sama-sama belajar dan juga melayani bersama, sehingga banyak keluarga yang di Kapimpori ini menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang semakin mencintai Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, Bapak Ibu, itu tadi kesan-kesan jemaat dan keluarga yang melayani dalam bulan keluarga sampai akhir ini. Dan semua dengan satu harapan, bahwa sebagai keluarga, kita ingin menjadi keluarga yang tangguh di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Ini kali pertama saya pelayanan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Iswanto. Saya melayani di Jemaat GKI Pengampon Cirebon. Saya punya 1 istri dan 2 anak. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. 1 istri dan 2 anak. Istri saya namanya Elok. Anak saya namanya Wangi dan Bening. Jadi hidup saya sudah komplit Bapak Ibu. Istrinya Elok, anaknya Wangi dan Bening. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang ketangguhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua barang, semua hal, adakah yang tidak diukur? Kita pakai sepatu, ada ukurannya. Pakai kacamata, ada ukurannya. Pakai baju, ada ukurannya. Bahkan cinta pun juga diukur. Seberapa besar, seberapa dalam. Kalau kita bicara soal tangguh, ukurannya apa Bapak Ibu? Kalau salah menempatkan ukuran, maka bisa kacau. Kita ngukur berat badan tapi pakai meteran, ketemu enggak? Enggak ketemu. Dan ketika kita bicara soal pribadi yang tangguh, keluarga yang tangguh, itu ukurannya apa? Kalau bagi petinju, tangguh itu jelas. Ketika dia dipukul, bangun lagi. Dipukul, bangun lagi. Itu petinju yang tangguh. Mungkin dia tidak menang, tapi dia tangguh. Dipukul, bangun lagi. Kalau bagi pelari,
tangguh itu berarti lari 10 mil lagi. Padahal kekuatannya sudah habis. Dia mungkin tidak menang, tapi dia mencoba berlari terus, padahal kekuatannya sudah habis. Bagi serdadu, tangguh itu berarti melintasi bukit tanpa mengetahui apa yang ada di balik sana. Dan bagi seorang pemimpin, tangguh itu berarti berbuat lebih, karena banyak orang berharap dia membawa perubahan. Itu petinju, pelari, serdadu, dan pemimpin. Tapi kalau pribadi, keluarga yang tangguh, itu ukurannya apa? Ukurannya bagaimana? Ukurannya seperti apa? Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita itu banyak salah ngukurnya. Kenapa banyak salah ngukur? Karena terkadang kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Satu contoh sederhana. Bapak Ibu, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan ini menentukan Anda masuk surga atau tidak. Yang jawabannya salah, masuk surganya ditunda dulu. Bapak Ibu, tolong jawab. Ada berapa angka 9 dari 09 sampai dengan 99? Ada berapa angka 9 dari 09 sampai dengan 99? Berapa, Bu? 10. Bapak Ibu majelis berapa? Bapak-bapak majelis berapa? 10. Enggak berubah jawaban, Pak. Masuk surganya ditunda loh. 10. Bapak Ibu jemaat berapa? 11. 10, 11. Ada jawaban lain, Bapak Ibu? 3. Wah. 10, 11, 3. Ada jawaban lain? 9. 10, 11, 3, 9. Ada jawaban lain? Tidak ada yang benar. Yang benar cuma 1. 20. Mari kita hitung bersama ya. 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69, 79, 89, 99, 11. 11, betul? Betul 11? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ada 20 angka 9. Dari 09 sampai dengan 99. Yang hari ini boleh masuk surga hanya 1 orang. Yang lainnya ngantri. Ya Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana dan gampang. Tapi kecenderungan kita adalah pengen cepat menjawab. Karena pengen cepat menjawab, maka kita bisa salah. Ini yang disebut jalan pintas. Ada persoalan, ada sesuatu, dan kita tergoda untuk mencari jawaban yang cepat, untuk mencari ukuran yang cepat. Dan akhirnya salah. Ketika bicara soal keluarga yang tangguh, kadang ukuran yang dipakai adalah angka. Keluarga itu sudah menikah selama 50 tahun. Berarti keluarga itu tangguh. Kadang ukurannya terbatas pada seberapa lama seseorang itu menikah. Padahal panjang dan banyaknya waktu menikah tidak dan belum bisa menjadikan sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh. Berapa waktu yang lalu ada jemaat datang dan dia cerita suaminya pergi dari rumah cari kos-kosan. Dan Bapak Ibu usia mereka sudah berapa?
60 tahun. Menikah sudah 30 tahun lebih. Tapi masih ada keinginan untuk pisah, untuk tidak lagi bersama. Karena itu ukuran dari sebuah ketangguhan keluarga itu tidak hanya diukur dari panjang, dari lamanya pernikahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukurannya terus apa? Kita bisa bilang sebuah keluarga itu tangguh, sebuah pribadi itu tangguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian yang menarik. Penelitian ini dilakukan selama 30 tahun atau disebut longitudinal study. Dan penelitian ini meneliti 24.000 keluarga baik di Amerika maupun di 27 negara. Dan keluarga-keluarga yang bertahan, keluarga-keluarga yang hidup bersama itu memiliki 6 kualitas yang menjadikan keluarga itu tangguh. Jadi bukan sekedar lamanya menikah, tapi ada 6 kualitas yang harus ada dalam sebuah keluarga ketika kita bicara soal keluarga yang tangguh. Dari 6 itu yang pertama adalah apresiasi dan afeksi. Apresiasi dan afeksi. Saya ingat ketika saya pacaran, Bapak Ibu saya itu orangnya sabar. Jadi ketika pacaran, saya 1 jam sebelumnya sudah datang. Sudah nunggu. Dan nunggu lama pun gak ada rasa jengkel. Pacar saya siap-siap dandan, kemudian mempersiapkan diri, kadang telat pun gak ada rasa jengkel. Jadi maklumnya besar, marahnya sedikit. Itu waktu pacaran. Maklumnya banyak, marahnya sedikit. Ketika setahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, 6 tahun menikah, mau ke gereja, sudah nunggu mobil di luar, istri tidak keluar-keluar. Rasanya pengen apa Bapak Ibu? Pengen mencet klakson. Ketika sudah menikah, marahnya tambah banyak, jengkelnya tambah banyak, maklumnya berkurang. Nah ini yang jadi persoalan. Keluarga yang tangguh itu keluarga yang apresiasi dan afeksinya bukan berkurang, tetapi makin bertambah. Apakah dengan pertambahan usia keluarga kita makin peduli satu sama lain? Istri atau suami itu jadi teman, bukan teman ribut, tapi teman dalam arti yang sebenarnya. Menghargai kalau masing-masing itu kadang ada waktunya sendiri. Dan makin tua makin sering guyon atau tidak Bapak Ibu? Atau orang GKI makin tua makin serius? Keluarga yang tangguh itu keluarga yang berisi apresiasi dan afeksi. Bapak Ibu kadang hati kita bergeser, bisa jadi kita tidak sadari. Kadang cinta kita berkurang, bisa jadi tidak kita sadari. Satu kali saya datang melawat seorang jemaat. Saya datang dengan tulus tanpa pamrih. Ketika bertemu dengan dia, kami ngobrol, nyanyi bersama, berdoa, kemudian saya pamit pulang. Ketika pamit pulang, salaman, ditempeli amplop. Saya pulang ke rumah, saya buka isinya uang. Datang kedua kali, dapat amplop. Datang ketiga kali, dapat amplop. Datang keempat kali, dapat amplop. Datang kelima kali, dapat amplop. Datang keenam kali, dapat amplop. Datang ketujuh kali, nggak dapat amplop. Yang ada di hati saya apa, Bapak Ibu?
Ketika ke-7 kali saya nggak dapat amplop. Loh kok berubah dia? Datang ke-8 kali nggak dapat amplop. Apa yang muncul dalam pikiran? Kok sekarang medit dia? Datang ke-9 kali nggak dapat amplop. Apalagi Bapak Ibu yang ada dalam benak saya, oh dia berubah, perlu didoakan. Datang ke-10 kali nggak dapat amplop. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan jamah anakmu, ubah hatinya. Bapak Ibu yang berubah pendetanya atau jemaatnya? Yang hatinya bergeser, pendetanya atau jemaatnya? Dapat, tidak dapat berpikir orang lain yang berubah, berpikir orang lain yang perlu didoakan. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Hati kita, cinta kita bergeser. Tetapi kita melihat pasangan kita yang perlu didoakan, pasangan kita yang berubah. Keluarga yang tangguh pertama dibangun dengan apresiasi dan afeksi. Hati yang terus bertumbuh. Karena itu yang penting di rumah itu adalah kaca. Kaca itu adalah sarana kita untuk memeriksa diri kita. Sarana kita untuk melihat hati kita. Jadi keluarga yang tangguh bukan hanya lamanya mereka menikah. Tapi apakah dibangun dalam keluarga itu apresiasi dan juga afeksi. Dan yang kedua, komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif itu memuji, berbagi perasaan, menghindari, menyalahkan. Ini gawan manusia, Bapak Ibu. Ketika di Taman Eden, yang dilakukan Adam adalah menyalahkan istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang membuat aku berdosa. Hawa ditanya sama menyalahkan iblis, menyalahkan ular. Ular itu. Jadi ini gawan kita, hati-hati. Bawaan kita ketika ada masalah, ketika ada persoalan, bukan mencari penyelesaian, tetapi mencari yang salah siapa. Lah kalau disalahkan, biasanya orang juga nggak terima. Terjadilah pertengkaran, terjadilah keributan. Mampu berkompromi, sepakat untuk berbeda pendapat saat-saat tertentu. Kita tahu wanita dan pria itu kadang berbeda sudut pandang. Kalau berbeda sudut pandang, supaya paham, ngobrollah, berkomunikasilah. Saya pernah ribut dengan istri saya, pendeta pun pernah ribut Bapak Ibu. Kalau di hadapan jemaat, enggak. Tapi kalau di luar atau di dalam rumah, pendeta pun kadang juga bisa bertengkar dengan istrinya. Saya bertengkar dengan istri saya gara-gara hal sepele, masalah bayem. Masalah bayem. Setiap pagi di gereja kami itu ada doa pagi. Dan GKI itu rata-rata dekat dengan pasar. Jadi setelah berdoa, saya biasanya mampir pasar. Dan istri saya pesan, tolong belikan bayem itu 1 ikat. 1 ikat. Saya di pasar, bayem itu sudah diikat-ikat jadi 3 dan harganya 2.000. Harganya 2.000. Saya pikir saya kasih bonus. Istri saya minta 1, saya belikan 3 ikat. Apa enggak baik hati, ya kan? Saya bawa pulang ke rumah, istri saya tanya, mana titipanku? Saya kasihkan bayemnya. Dia diem saja dan tanya, tadi titipnya berapa? 1 ikat. Ini berapa? 3 ikat. Dia marah, Bapak Ibu. Marahnya kenapa? Bayem itu kalau dimasak dan tidak langsung dimakan dan diangetkan itu tidak bisa. Karena jadi racun. Pernah ngangetin sayur bayem, Bapak Ibu? Enggak itu.
Dan di rumah yang suka sayur itu hanya istri saya dan anak saya yang masih kecil. Jadi kalau dia masak 3 ikat, nanti yang makan siapa? Kalau saya sukanya yang haram-haram. Jadi daging anjing, daging babi, saya tidak terlalu suka sayur. Jadi saya pikir saya kasih bonus. Dia minta 1, saya kasih 3. Tetapi dalam pikirannya, kalau masak terlalu banyak, nanti yang repot adalah dia. Yang harus menghabiskan adalah dia. Nggak bisa diangetin lagi. Kalau diangetin jadi racun. Jadi gara-gara bayem, saya bertengkar. Karena kadang kita ini bisa berbeda sudut pandang. Apa yang kita pikir baik, belum tentu dipikir baik oleh pasangan kita. Karena itu keluarga yang tangguh itu berangkat dari juga 2 komunikasi yang positif. Masih sering muji suami, Bapak Ibu? Masih sering muji istri? Haleluya. Itu komunikasi yang positif. Jangan komplainnya pas ndak enak, ini sayur kok kasinen, ini kok setelikaan kurang rapi. Untuk hal-hal yang negatif kita komplain, untuk hal yang positif kadang kita tidak mengeluarkan pendapat kita. Jadi afeksi dan apresiasi, yang kedua adalah komunikasi positif, dan yang ketiga itu adalah komitmen. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang punya komitmen. Di mana kita menaruh cincin pernikahan kita di jari manis. Kenapa naruhnya di jari manis, Bapak Ibu? Kenapa nggak ditaruh di jari tengah atau di jempol biar gramnya banyak? Kenapa kok naruhnya di jari manis? Supaya manis terus. Bapak Ibu coba letakkan jari-jari Anda berhadapan, masing-masing jari jempol dengan jempol, jari manis dengan manis, jari tengah dengan tengah, kelingking dengan kelingking. Dan masing-masing coba lepaskan satu-satu. Yang paling susah yang mana? Jempol, gampang. Jari telunjuk, gampang. Jari tengah, gampang. Jari kelingking, gampang. Coba lepaskan jari manis ini, Bapak Ibu. Hah? Kenapa susah, Bu? Karena kalau jari manis ini sudah bersatu, dia akan susah lepas. Karena itu cincin itu ditaruh di jari manis, karena kalau sudah ketemu, kalau sudah bersatu, harapannya jangan lepas. Yang lain gampang dilepas. Tapi kalau jari manis itu jari yang kalau sudah ketemu, paling sulit dilepas. Itu bicara soal komitmen. Kepercayaan, kejujuran dapat diandalkan, setia, dan juga berbagi. Dan yang keempat, Bapak Ibu, waktu bersama-sama yang menyenangkan. Keluarga yang tangguh itu keluarga yang punya waktu bersama-sama yang menyenangkan. Gitu. Makan bareng. Satu persoalan adalah kita ini sebagai keluarga jarang ibadah bersama. Kapan Bapak Ibu ibadah bersama? Dengan anak-anak, dengan cucu. Kalau masuk gereja, nanti anak-anak masuk ruangan sendiri, yang remaja masuk ruangan sendiri, pemuda masuk ruangan sendiri. Ibadah bersamanya kapan, Bapak Ibu? Keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang dibangun juga dengan waktu bersama. Bukan sekedar waktu bersama yang bernilai, tapi waktu bersama yang juga menyenangkan. Nanti habis ibadah, Bapak Ibu, oma-oma, opa-opa nonton film bersamalah, enggak apa-apa. Film yang romantis ya. Itu membangun kehidupan keluarga itu menjadi tangguh.
Dan yang kelima, Bapak Ibu, berbagi nilai. Berbagi nilai bersama. Suami istri, keluarga itu katanya saling nulari. Kalau istri kita biasanya bangunnya pagi, kita mesti akan ketularan. Dan tulari yang baik, Bapak Ibu, jangan tulari yang negatif. Saling memberi yang baik, saling berbagi yang baik, akhirnya nanti jadi sama persis dalam kebaikan, sama persis dalam nilai, sama persis dalam iman. Jangan nanti sebelum berangkat ke gereja, rundingan, rapat dulu. Hari ini kita mau persembahan berapa? Istri bilang begini, suami bilang begini. Gara-gara persembahan bertengkar. Jadi ada nilai bersama yang positif, yang dibangun. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang dapat mengelola permasalahan, dapat mengelola krisis. Katanya dalam bahasa Mandarin, krisis itu dari dua kata, yaitu bahaya dan juga kesempatan. Kalau kepada keluarga kita dihadapkan masalah, pergumulan, persoalan, maka itu krisis bisa menjadi bahaya. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menjadi peluang. Kita makin akrab, kita makin erat. Dan bagaimana kita bersama menyelesaikan masalah. Itu membuat ketangguhan itu teruji. Ketika saya masuk sebagai calon pendeta di GKI Pengampon Cirebon, saya belum menikah, belum punya pengalaman apa-apa tentang perkawinan. Tapi ada satu keluarga yang datang. Yang pertama datang adalah sang istri. Dan dia berkata, "Pak, saya mau cerai. Saya punya masalah. Saya yang semula kerja tidak kerja. Dan sekarang kehidupan ekonomi susah. Anak kami 2 harus kuliah. Dan saya mau cerai. Saya mau cari kerjaan sendiri. Saya mau besarkan anak saya." Dan dia cerita, Bapak Ibu, 8 tahun itu sudah pisah ranjang dengan suami. Saya belum menikah, tidak punya pengalaman, seolah-olah ketika baru masuk dalam proses calon pendeta, Tuhan memberikan masalah yang rumit, yang sulit, yang mustahil bagi saya, ketika mereka kemudian dapat bersama lagi. Sang istri kekeh sudah mau pisah. Tapi kemudian dalam perjalanan, sang suami pun datang. Dan ketika dua-duanya datang, masing-masing masih ada keinginan untuk bicara bersama. Jadi satu hari saya ketemu istri, hari besok ketemu suami. Satu hari ketemu istri, besok ketemu suami. Dan ketika ditanya masih punya harapan enggak? Masih ada keinginan enggak? Untuk kembali baik. Ketika dua-duanya masih punya kemauan. Akhirnya kita bertemu bertiga. Beberapa kali. Dan ketika saya bertanya, mau didoakan enggak? Mau. Mau bergandengan tangan enggak? Mau. Dan akhirnya keluarga ini tetap bersama. Yang saya anggap mustahil. Yang saya anggap tidak mungkin dan tidak ada harapan. Ternyata masih ada harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam 1 Petrus. Bacaan kita pasal 5 ayat yang ke-10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kita ini sudah dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan dalam kehidupan bersama kita. Dan sebuah gereja itu bertumbuh atau tidak ditentukan dari keluarga. Kalau keluarganya keluarga yang tangguh, maka gerejanya pun juga akan jadi gereja yang tangguh. Kalau keluarganya bermasalah, mesti juga akan ngefek ke gereja. Gerejanya pun juga akan penuh dengan masalah. Gereja maju atau mundur, itu juga ditentukan dari keluarga kita. Semakin tangguh atau justru semakin kekuatan itu kendor. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup dengan sebuah video yang dapat kita renungkan bersama. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. Kata-kata yang disampaikan seorang istri dalam I'm not pemakaman going to sing suaminya. praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me.
Kita ambil saat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 7 Oktober 2018, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini,
kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 7 Oktober 2018 mendatang. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah dan jagalah para suami yang terkasih yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya mereka selalu diberkati, sehat, dan hidup kudus di dalam Engkau. Mampukanlah mereka untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga yang takut akan Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana mendukung dan menghormati mereka. Biarkanlah kami selalu menjadi berkat dan kesukaan bagi mereka, penghibur di waktu duka, penolong di waktu kesusahan. Persatukanlah hati kami dengan kasih yang tulus dan suci, dan dalam kemanisan serta kasih sayang. Kami mohon agar kami dapat melayani suami dan anak-anak kami dengan kasih yang berasal dari-Mu. Bantulah kami untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga kami, sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Buatlah kami menjadi rendah hati dan taat kepadamu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan pernikahan yang berbahagia sesuai dengan firman-Mu. Semoga kami bersuka di dalam Engkau dan mengambil bagian di dalam kasih dan pelayanan kami kepadamu selamanya. Dalam kasih-Mu kami memohon. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah dan jagalah para istri yang terkasih yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya mereka selalu diberkati, sehat, dan hidup kudus dalam-Mu. Biarkanlah kami selalu menjadi berkat dan kesukaan bagi mereka, penghibur di waktu duka, penolong di waktu kesusahan. Buatlah kami rendah hati dan taat kepadamu, serta saling mengasihi selamanya, sehingga kami dapat menjalani kehidupan perkawinan yang berbahagia sesuai dengan firman-Mu. Dalam kesibukan kami sehari-hari, bantulah kami agar dapat memberikan waktu dan perhatian yang terbaik kepada mereka. Tunjukkanlah juga kepada mereka bagaimana menemukan keseimbangan yang baik antara menjadi seorang istri, ibu, dan peran-peran lainnya, serta menemukan waktu bagi dirinya sendiri untuk beristirahat dan disegarkan kembali. Semoga kami bersuka di dalam Engkau, dalam kasih-Mu kami memohon. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami supaya kami dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dalam perkataan dan perbuatan. Bantulah kami untuk membuang prasangka dan menghadapi satu sama lain dengan kepercayaan yang dalam tanpa rasa takut dan tanpa sikap mengasihani diri sendiri. Tolonglah kami agar kami tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele, tidak mencari-cari kesalahan satu sama lain,
dan agar kami berusaha menemukan hal yang terbaik di setiap keadaan. Jagalah kami dari kecenderungan marah, saling mengucapkan kata-kata kasar, dan saling menghakimi. Doronglah kami agar kami dapat sabar dalam segala sesuatu, menjadi tenang dan lemah lembut. Bantulah kami agar kami saling memberikan kata-kata yang baik dan meneguhkan. Ajarilah kami agar kami tidak mengabaikan, melukai, dan cenderung minta dilayani, namun tanpa menghargai. Tuliskanlah di hati kami nilai-nilai keadilan untuk memberi kepada pihak yang lain bagian yang sudah menjadi haknya. Ingatkan kami selalu untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kami. Ukirkanlah kasih dan belas kasihan di dalam hati kami. Dalam kasih-Mu kami memohon. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk orang tua yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju masa depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah kesehatan dan berkat yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk taat kepadamu, kepada orang tua kami, serta mengasihi mereka dan saudara-saudari kami. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, dalam pengelolaan yang baik, dan dalam menghadapi segala godaan di sekeliling kami dalam kasih-Mu. Kami memohon. Bapa Surgawi, inilah doa-doa kami sebagai anak, sebagai suami, juga sebagai istri, sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Dan ketika kami bersama duduk di tempat ini, beribadah di tempat ini, kami pun dibentuk dan dibangun oleh Tuhan menjadi satu keluarga yang utuh, Jemaat GKI Kafling Polri. Dan biarlah kami bertumbuh, berlandas dan berdasarkan pada firman Tuhan. Kami rindu supaya kami masing-masing menjadi pribadi yang tangguh sebagai wujud kesaksian hidup kami, sebagai keluarga, sebagai orang-orang beriman kepada Kristus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah gempa dan tsunami di Palu. Kejadian yang tidak mereka harapkan, keluarga-keluarga yang terenggut dari kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan, tolong mereka, dan melalui kami pun mereka dapat terbantu. Melalui doa-doa kami pun mereka dikuatkan. Kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai negara yang telah dipersatukan oleh Tuhan, kiranya boleh terus terjaga dalam kemurahan-Mu. Inilah doa kami, yang semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
Bapak Ibu Jemaat sekalian, saat ini kita akan menyiapkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan sesaat lagi. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan baginya melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan nama-Nya. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setiap ada
Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau kembali ingatkan kami Tuhan akan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan melalui pertama rangkaian acara bulan keluarga ini dari awal yang kami jalani hingga hari ini. Kau ingatkan kami melalui firman-Mu yang telah Kau sampaikan beberapa saat yang lalu. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan kasih setia-Mu yang tidak pernah sirna di dalam hidup kami, yang telah Kau anugerahkan pada kami melalui keluarga kami, yang boleh kami jalani, dan kami merasakan Engkau berada di tengah-tengah keluarga kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga mengucap syukur melalui keluarga GKI Kafling Polri yang Kau anugerahkan juga bagi kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus menyertai hidup kami, tidak hanya di dalam kesukacitaan, namun juga di dalam setiap pergumulan hidup kami yang boleh kami jalani dan kami lewati. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh kuduskan dan berkati persembahan yang kami bawa dengan ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati persembahan ini agar boleh berguna bagi kehidupan sesama kami melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bergantunglah pada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Dia akan menolongmu. Sebagai keluarga Tuhan, kami hendak percaya terus kepada Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu dan keadilan-Mu bersinar seperti matahari pada tengah hari, sehingga kami dapat terus berbuat baik dan adil di tengah keluarga dan dalam kehidupan dengan sesama. Keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan
sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku, keluargaku adalah sorgaku. Dan sekarang keluarga-keluarga di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan bagi kita sebagai keluarga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. 1 bulan sudah acara bulan keluarga boleh terlaksana, dan tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung acara bulan keluarga tahun 2018 ini. Mungkin banyak hal yang menarik, banyak hal yang inspiratif yang bisa kita petik, kita ambil, kita pakai dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang maju, terus bertumbuh, dan bahkan menjadi keluarga yang tangguh. Karena itu di kesempatan ini kami dari Panitia Bulan Keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan di dalam acara Bulan Keluarga ini. Khususnya juga untuk para keluarga di GKI Gabung Polri yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan di Bulan Keluarga ini. Sebagai apresiasi dan juga rasa terima kasih kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih berupa kenang-kenangan ini, dan saya akan memanggil satu perwakilan keluarga, yaitu Bapak Tommy Pengaribuan. Nanti kami semua akan membagikan kepada seluruh keluarga yang sudah ikut ambil bagian dalam melayani. Silakan Pak Tommy dan keluarga, silakan maju. Bapak Ibu, dengan ini kami dari panitia menyampaikan bahwa bulan keluarga di tahun ini kami tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini.